Dengerin baik-baik ya, jangan ketipu sama 7 trik terbaru yang dipakai para pencuri mobil. Bahkan, menurut statistik, sekitar 1 juta mobil dicuri di Amerika Serikat setiap tahun. Merek yang paling sering jadi sasaran empuk mereka adalah Toyota, Honda, dan General Motors. Menurut mereka, kendaraan ini lebih gampang dicuri dan suku cadangnya banyak dicari. Ya udahlah ya, mending biarin aja Grand Theft Auto tetap ada di dunia game. Tapi kita perlu mengamati trik yang akhir-akhir ini sering dilancarkan para pencuri mobil dan cara melindungi mobil kita dari pencurian. Saat ada kerumunan, pesta meriah, atau acara di mall, para penjahat ini punya pemberitahuan via sistem pengeras suara. Sistem ini bakal nginfoin kalau mobil incaran mereka telah menghalangi kendaraan mereka sehingga mereka nggak bisa lewat. Saat si pemilik keluar buat mindahin mobilnya, gerombolan orang bersenjata siap menyergapnya. Mereka udah ngira kalau dia membawa kunci mobilnya. Jadi penjahat itu maksa si korban untuk ikut masuk ke mobilnya. Cara ini pasti gampang dilancarkan kalau si korban ditodong pistol. Dan endingnya juga bisa bermacam-macam. Nah, untuk menghindari kejadian seperti ini, jangan buru-buru dekati mobilmu apalagi saat kamu sendirian. Jangan langsung ngecek mobilmu dari dekat. Lihat dari jauh dulu kalau memang mobilmu ngalangin mobil lain. Kalau kamu udah yakin, cek pengemudi mobil yang kehalang mobilmu. Kamu juga harus selalu berhati-hati saat mendekati mobilmu. Perhatiin sekelilingmu. Nomor 2, teknologi di dunia ini terus berkembang pesat. Jadi nggak heran kalau pencuri mobil generasi baru juga menggunakan gadget canggih untuk melancarkan aksi mereka. Si penjahat bisa meretas sistem tanpa kunci terupdate untuk masuk ke mobil model terbaru. Bahkan, ada juga yang punya pemancar radio khusus di dekat pintu, jendela, atau dinding rumah si pemilik mobil. Pemancar ini bisa memperkuat sinyal fob kunci yang jelas-jelas berada di dalam rumah, tapi seringnya ditaruh di dekat pintu depan. Pemancar si pencuri bisa nyamain kunci mobil, kemudian men-scan sistem pengunci mobil. Sistem pengunci secara otomatis merespon dan mengirim sinyal, dan kunci tadi kemudian menerima sinyal dan meresponnya. Pemancar milik maling pertama mengarahkan sinyal sistem pengunci ke pemancar milik komplotannya yang berada dekat rumah. Lalu, pemancar kedua ini menerusin sinyal ke fob kunci dan fob kunci mengirim respon yang telah diperkuat pemancar menuju pemancar pertama. Hingga akhirnya, sinyal ini diterusin ke sistem pengunci mobil. Setelah proses ping sinyal yang rumit ini, pintu mobil bisa ngebuka dan mesinnya mulai nyala. Kalau sudah begini, kamu cuma bisa dada-dada sama mobilmu. Lalu gimana caranya melindungi mobil dari pencurian ya? Kalau mobilmu punya akses masuk tanpa kunci, cari opsi penonaktifan sinyal radio khusus. Cara ini bisa mencegah penyalahgunaan sinyal kunci. Pasang perangkat khusus yang bisa melindungi mobilmu, misalnya kill switch. Perangkat ini bisa nyetop daya ke mesin, sehingga mobilmu nggak akan bisa hidup sebelum kamu menonaktifkan fungsinya. Tapi kendalanya, kamu akan sulit memasangnya sendiri. Jadi, kalau kamu kurang paham soal kabel, sebaiknya minta tolong mekanik aja. Kalaupun si pencuri bisa masuk ke mobilmu, kamu bisa mengakalinya dengan roda kemudi yang bisa dilepas. Pencuri mobil memang kemungkinan besar jago nyetir, tapi mereka nggak bisa bawa kabur mobilmu tanpa setir kan? Yah, meskipun kelihatan aneh kemana-mana nenteng roda kemudi, tapi pede aja lah, kamu kan lagi melindungi barang kesayanganmu. Nomor 3, penipuan soal pencurian mobil terupdate ini pasti bikin para ahli komputer garuk-garuk kepala. Si penjahat nyalin dan mereproduksi VIN mobil untuk menyusun skema penipuan besar. Jadi VIN adalah nomor identitas mobilmu, dan dengan menyalinnya, mereka bikin klon mobilmu. Tapi gimana caranya ya? Pastinya dengan 2 cara ini. VIN mobil sangatlah unik, jadi si pencuri nyalin VIN mobil di tempat parkir, TPA, dealer mobil, atau juga bisa dari internet. Setelah itu, mereka nyiapin semua dokumen yang diperlukan beserta plat palsu. Kemudian, si pencuri nyari mobil serupa untuk dibawa kabur. Setelah mengganti VIN asli dengan VIN hasil kopian, si penjahat udah bisa kabur. Mobil nggak akan dianggap curian dengan identitas barunya. Cara keduanya begini, para penjahat bisa menggunakan penipuan identitas mobil. Salah satu pencuri nyewa mobil, lalu mereka nyari mobil lain yang serupa dengan mobil sewaan mereka, dan nyalin VIN-nya. Mobil sewaan tadi bisa dapat VIN baru dan si pencuri bisa ngejual mobil ini di internet atau di surat kabar dengan VIN yang telah mereka curi. Klien yang kurang waspada bisa beli mobil ini dan beberapa hari kemudian
penjahat tadi nyuri mobil yang sama, ngebalikin VIN aslinya, lalu membawanya lagi ke rental. Sementara itu, mobil yang VIN-nya udah dipinjam baru dilaporkan dicuri. Pemilik aslinya akan ditangkap dan bisa dihukum 5-10 tahun penjara atas kejahatan yang nggak mereka lakukan. Aku jadi kepo deh, kok mereka bisa segabut itu ya? Lalu, kamu perlu ngapain aja ya untuk menghindari kejahatan ini? Gampang aja kok. Selalu tutupi VIN mobilmu dan jangan kasihin informasi ini ke siapapun kecuali saat diperlukan. Nomor 4, pencuri mobil bisa mendekati kendaraanmu dengan nyamar sebagai mekanik. Dia pura-pura kerja di garasi, dealer, atau di tempat cuci mobil. Dan setelah ngeliat model mobil incarannya, pekerjaannya langsung selesai. Dia juga punya kuncinya, jadi nggak perlu nerobos masuk. Gampang banget kan? Satu-satunya cara mencegahnya yaitu dengan memilih servis mobil di tempat terpercaya. Jangan pilih tempat yang asal murah demi menghemat uang. Nomor 5, kalau kamu tinggal di gedung apartemen, perhatiin baik-baik skema ini ya. Si pencuri akan nyalain alarm mobilmu di tengah malam. Sebagai tetangga yang baik dan suka menolong, kamu ngerasa nggak enak udah bikin berisik dan ngebangunin orang lain. Jadi, kamu menonaktifkan alarm mobilmu. Para maling jelas tambah seneng tuh. Mereka jadi lebih leluasa milih kunci, mulai nyalain mesin, dan membawa pergi mobil kesayanganmu. Sekali lagi, jangan sampai terjebak di perangkap ini ya. Roda kemudi yang bisa dilepas dan kill switch merupakan pilihan yang tepat. Kamu juga bisa pura-pura nggak dengar dan ngebiarin alarmnya berbunyi. Hehe, peace para tetangga. Kalau perlu, pilih kursi lontar kayak di film-film James Bond aja. Ah, mantap! Nomor 6, kita udah ngeliat beberapa cara yang sangat rumit dan berbelit-belit. Skemanya juga cukup cerdik. Yang satu ini memang paling simpel, tapi juga paling bahaya. Jadi dengerin baik-baik ya. Ada juga maling mobil yang akan nungguin di dekat toko dan supermarket besar sambil membuntuti targetnya. Si pelaku akan nunggu pembeli yang cuma sendirian itu menuju mobil sambil membawa barang belanjaannya. Setelah berhasil menyelinap, si maling akan minta paksa kunci mobil itu, lalu kabur sambil membawa mobil atau nyulik si pemilik. Lakukan beberapa langkah efektif ini untuk menghindari kejadian ini. Jangan belanja terlalu malam. Skema ini kemungkinan besar cuma digunakan di area gelap. Sebisa mungkin, jangan keluar rumah sendirian. Para penjahat ngincer korban yang paling lemah. Jangan parkir mobilmu terlalu jauh dari pintu masuk toko. Kalau nggak ada celah kosong di dekat pintu, carilah tempat terbuka. Yang penting mobilmu tetap aman kan? Nomor 7, rupanya ada juga trik nyuri mobil dengan uang koin loh. Si pencuri nyelipin koin ini ke celah pintu di dekat handle. Akibatnya, pemilik mobil bisa ngira kalau mobilnya udah terkunci dengan remote. Padahal belum. Koin bikin kuncinya nggak bisa dipakai di salah satu pintu. Dan setelah pemilik mobil menjauh, pencuri tadi bisa ngebuka pintunya kemudian membawa kabur mobil itu.